yang gitu loh, yang kenyal kayak gitu. Nah aku Manis. sukanya yang kayak gitu, yang nggak yang sosol udah kayak apa bebek kayak gitu loh. Itu sukanya yang lembut-lembut, yang pelan-pelan kayak gitu. Terus udah cium, dia udah mulai pegang ke inilah kan ke daerah ini aku. Juga terusnya tuh pelan-pelan, yang nggak kasar deh, kayak gitu. Terus ya udah akhirnya Nggak terbayangkan kebawa tuh sama suasana. temen kamu tuh, aduh dia datang nggak ya gitu. Enggak, karena dia udah, si Koko ini udah tahu jam pulang si Cece itu. Tapi akunya tetap deg-degan kan, bisa aja kan si Cece tiba-tiba pulang kan kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa sensasi kayak gitu tuh yang malah bikin aku tuh seneng, bukan seneng sih, maksudnya kayak macu adrenalin gitu Kak. Jadi kan misalnya pas si Cece yang mau pulang kan secara yang nggak langsung, wah tiba-tiba Cece pulang nih, yang jadi ketahuan nih. Jadi justru kita adrenalin tuh makin naik. Jadi makin berasa semeriwing yang ke si Kokonya kayak gitu. Itu Cuma terus? sambil Di mana itu? di rumahnya masih Di ruang yang di ruang tamu. Jadi rumahnya dia itu ada home theater gitu kan ya, di situ sofanya kan gede, ya di situ. Terus lama-lama setelah cium gede, terus dia tuh langsung ngedorong aku gitu yang ke bangku. Aku sih udah tahu nih pasti arahnya ke off kayak gitu kan. Ya udah, tapi aku juga takut tiba-tiba yang si Cece ini pulang, tapi takut mau gitu loh Kak. Maksudnya tanggung kan, yang nggak mungkin dong yang Ya, udah dikunci nggak setengah-setengah kayak gitu. Kenapa? ruangannya dikunci nggak? Enggak, yang pintu ruang tamunya enggak, yang cuma ditutup kayak gitu doang kan. Ya udah akhirnya si Kokonya nyosor. Ya udah kita pelan-pelan yang terus dia sambil senyum-senyuman itu, aduh, melted banget loh Kak. Itu belum buka segitu ya? Enggak, sambil yang rebahan terus pelan-pelan, tapi terus dia yang sambil senyum, tapi senyumnya tuh senyum-senyum nakal gitu. Gitu. Jadi sebenarnya aku nggak mau yang di situ kan, takut tiba-tiba Cece pulang, tapi nggak tahu karena kebawa suasana. Ya udah akhirnya buka baju segala macam. Saat itu dia pakai baju apa? Pakai baju putih, dia warnanya sukanya warna putih. Kemeja atau enggak, baju rumah biasa sama celana pendek. kaos? Sama celana Kamunya pendek. pakai? Kalau aku kan dipinjemin baju dari si Cece. Kamu pakai yang baju salin. Cece? Katanya kan pas menginap itu kan kamu pakai punya aku aja kan, badan kita sama, kecil gitu kan, kurus kan, jadi kan satu ukuran. Ya udah kayak gitu. Akhirnya deket yang di sofa si Kokonya tuh udah mulai main tangannya. Gimana rasanya? Dipegang sama Hyun Bin dan Kim So Hyun. Sebelah Hyun Bin, sebelah Kim So Hyun. Berdua nih. Gabungan. Itu pokoknya rasanya semeriwing. Mulai karena dia tuh mainnya lembut. Yang nggak gerubak-gerubuk gitu loh Kak, gitu. Jadi pertama dari cium dulu, terus udah gitu dia grepe. Terus dia itu juga nggak langsung, biasanya kan kalau cowok itu kan suka ini ya, yang di bawah tuh pakai ini langsung. apa sih yang ini jari. gitu. Kalau dia enggak, kalau dia lebih kayak dicari terus digini-giniin dulu. Yang atasnya itu loh, yang depannya dimain-mainin dulu. Ya kayak ditekan-tekan. Nah itu kalau yang itu kamunya diapain tuh? Sambil direm. Enggak, kalau dia itu yang nggak langsung, jadi dari atas dulu baru ke bawah. Enggak, dia pertama ini rambut yang dibelai dulu, terus pipi, terus gini, bibir, terus jadi jadi yang diurutin. Kayak dicari ininya gitu ya. Radarnya gitu. Kamunya bagaimana tuh pada saat itu? Itu akunya makin semeriwing, makin cenat-cenut. Kamunya ngapain? Jengkang apa gimana? Kalau akunya apa kayang gitu. Kan namanya diituin sama Hyun Bin. Akunya ya nikmatin sensasi yang dia kasih ke aku. Soalnya kan juga emang akunya suka. Kalau akunya nggak suka, aku nggak bakal nikmat gitu. Megang dia atau? Enggak, pertama aku dulu, jadi aku pasrah diem aja. Nah sekiranya dia udah itu, baru aku kasih itu balik yang ke dia, aku balas ciumnya, aku pegang itunya pelan-pelan kan. Nah kalau dia itu nggak kecil, tapi yang nggak gede, tapi pas dia udah ya gede juga. Iya makanya kira-kira lupa rasanya, ingat bentuknya loh. Lupa rasanya, iya ingat bentuknya kan. Segede apa? Itulah, tapi yang enggak, kalau kata teman aku kan kayak negro Arab gitu kan, gede-gede kan, bikin ledes apa bikin gimana. Kalau dia sih gede, maksudnya seukuran itu orang Indonesia kali ya, tapi untuk ukuran orang Cina tuh lebih gede daripada Indonesia. Iya, kayaknya ya. Terus ya udah akhirnya kita kan udah sama-sama nih, sama-sama tanya. Dia tuh ragu pertamanya mau masukin atau enggak nih gitu. Nggak tahu entah dia ngerasa bersalah sama istrinya ya kan, atau dia takut istrinya pulang. Nggak pakai pengaman ya? Enggak. Terus bukannya lebih enak nggak pakai itu ya Kak? Iya nggak sih? Tapi resiko say, iya sih, penyakit nanti makanya, hamidun kalau misalnya bukan suami istri juga kan.
Ya udah akhirnya kan lama-lama kan punya dia keras tuh, tapi nggak langsung dimasukin. Jadi sama dia tuh yang di luar digini-giniin dulu. Dia tuh emang demennya pelan-pelan, yang nggak suka yang terlalu langsung-langsung. Ya sama dia kayak dimain-mainin dulu di sekitaran, Digesek-gesek dulu. di sekitaran aku. Terus Banyakan basa-basinya lah ya. iya, mainnya dia pelan-pelan, tapi pelan-pelan juga bikin cenut-cenut. Justru yang pelan-pelan itu. Makanya ya udah Terus akhirnya kamu kan gimana? Gitu. sih sebenarnya. Tapi Teriak kalau atau enggak? enggak, ada juga, tapi yang nggak terlalu kenceng juga, soalnya kan takut tiba-tiba anaknya pulang atau istrinya pulang kan. Ya udah akhirnya si Koko itu kan udah mulai ngaco. Terus tapi aku juga mikir nih, apa namanya, ini kan dia yang nggak pakai kan. Terus udah gitu aku juga lagi masa subur kan waktu itu kan, jadi teman aku bidan, jadi teman aku tuh kasih tahu beberapa hari setelah mens terakhir itu lagi masa subur, lo jangan sampai berhubungan, soalnya sekali tembak lo udah pasti jadi anak hamil gitu kan. Ya udah akhirnya, tapi nggak tahu karena aku ke bawah suasana, jadi begitu si Koko udah mau masuk kan sempat aku kayak tegang gitu kan, maksudnya aku inget kata-kata temen aku, tapi tapi juga nggak bisa ngelepas si Koko gitu loh Kak. Ya udahnya, ya udah pelan-pelan, ya udah jep Masuk. masuk Pak Eko. masuknya pun dia pelan-pelan, tapi tuh pas udah di ujung yang udah mentok itu tuh, oh ternyata lumayan gede juga ya untuk ukuran orang Cina. Gitu ya. Ya udah akhirnya kita main-main segala macam, dan aku nggak tahu tuh dia nembak di dalam atau enggak, tapi sih yang pasti pas udah mau keluar dia nyabut, tapi dia di perut. Karena yang aku pikir, oh ya udah aman nih, gue nggak bakal hamil, karena kan aku lihat kan udah di perut tuh segala macam udah banyak. Terus dibilang suruh ambil tisu. Ya udah akhirnya ambil tisu, udah dilap, udah aku nggak ada pikiran tenang aja nih, gue yang nggak bakal hamil kan. Ya udah akhirnya sebelum setelah si Cece itu pulang, ya udah aku bilang ke Cece aku yang nggak bisa lama-lama ya, aku pulang dulu. Ya udah akhirnya aku pulang tuh dari rumah si Cece. Kenapa pulang? Padahal biasa aja kali. Nggak tahu, Merasa pengennya bersalah ya? iya. Terus enggak kan, yang aku pikir kan ya udah kan dia udah ada si Cecenya juga, ngapain juga aku di situ kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Habis mandi setelah dibuang, udah dapet pulang. Ya udah akhirnya aku pulang tuh dari rumah si Cece kan. Udah aku masih aktivitas seperti biasa ya kan. Terus pas waktunya bulan berikutnya aku itu waktunya mens itu kok kayak telat. Kan Telat. keluar di luar. Iya makanya telat 4 hari aku masih hal yang biasa, mungkin normal gitu kan, masih hal biasa, karena juga aku suka telat. Tapi kok telatnya semingguan lebih. Tapi aku masih tetap positive thinking gitu Kak, berusaha positive thinking. Enggak lah, biasa kali cewek mah telatnya juga banyak gitu, maksudnya lama telatnya lama kan. Aku masih belum berani yang buat beli test pack kan. Masih pokoknya enggak gitu, masih bilang ke diri sendiri, enggak, lu kagak bakalan hamil. Koko itu udah di luar ya kan. Nah tapi nggak tahu kenapa tuh aku deg-degan, kayak feeling aku beda, walaupun aku belum kayak ngerasain tuh yang kayak misalnya pengen rujak atau apa namanya asinan, ngidam kayak gitu kan. Ya udah akhirnya ya udahlah, yang mau nggak mau aku beli test pack. Aku tes pagi-pagi. Aku sih berharap garis 1 ya, tapi ternyata pas aku lihat itu garisnya garis 2. Dari situ aku shock kan, oh ternyata benar kata temen aku yang bidan. Jadi mungkin si Kokonya itu nembaknya itu tembakan pertama di dalam, lanjut keluar, tapi tetap masih bisa gitu Kak. Nah tapi dia tembak yang kedua diituin lagi, tetap dikompas sama dia, tetap terus ditembak lagi di perut. Jadi seolah-olah dia keluarinnya di luar, padahal di dalam udah. di dalam. Nah akhirnya aku datengin dong temen aku yang bidan ini kan. Nah kata temen aku yang bidan, dia itu bilang, jadi kan kalau sel itu banyak ya, kecil-kecil gitu kan, gesit kayak gitu kan. Jadi mau ribuan sel itu yang masuk ke rahim kita, ada satu yang aktif terus kekunci di ovarium kita, itu udah pasti jadi anak. Apalagi aku di masa subur. Gitu. Tuh ya edukasi ya, jangan sekali-sekali udah tahu masa subur, suami orang gitu kan, dikubat juga, jadi aja kayak gini jadi pusing, ya kan? Terus iya kayak gitu, aku tuh deg-degan ya, aduh aku yang gimana nih ngomong ke mana, ke orang tua aku, kan yang nggak mungkin dong, makin lama kan pasti makin gede ya gitu kan. Terus aku juga nggak mungkin bilang ke si Cece, pasti kan Cece bakal musuhin aku kan. Ya, tapi juga apa namanya, yang si Koko juga harus tahu nih perbuatan dia. Kamu takut apa bersyukur? Sebenarnya itu kalau pas udah kejadian kayak gitu, aku malah jadi nyesel, bukan takut lagi. Gitu ya? Iya, maksudnya jadi nggak cinta dong yang tadi bucin. makanya yang itu dia dalam hati aku, ngapain sih gue mesti kayak gitu, kalau ujung-ujungnya tuh bakal jadi malapetaka yang di hidup aku. Gitu loh Kak. Padahal kan katanya kamu tipe kamu. Nah makanya harusnya aku yang main cantik gitu ya. Tapi kamu dari situ tetap
tetap ini suka sama si Koko. Iya, tetap suka akhirnya aku nggak bisa kan diem terus kayak gini. Akhirnya aku beraniin diri nih beberapa minggu kemudian baru aku bilang ke Cece aku mau ketemu. Kan emang si Koko kan emang udah di Indonesia, dia udah nggak balik lagi ke Tiongkok kan. Kapan bisa ketemu, aku bilang. Soalnya si Cece udah mulai jarang ke salon aku nih, biasanya kan dia kadang suka seminggu sekali atau seminggu 2 kali perawatan apa segala macam. Ya udah akhirnya kenapa katanya gitu, kenapa Meme, dia manggil aku Meme, adek yang adek cewek kan. Ya ada sesuatu nih Ce, penting. Aku bilang gitu kan, penting kenapa? Bilang aja yang di chat, yang nggak enak Ce, aku bilang ketemu langsung aja. Akhirnya ya udah ketemuan, terus aku bilang gini, Cece bisa nggak ajak Koko juga, aku bilang gitu. Kenapa ya? Kan dia langsung pasti curiga dong, yang ada apa nih sama si Koko sama suaminya kan. Terus nggak bisa, udah kita ketemu berdua aja gitu. Ya udah akhirnya ketemu berdua, ya mau nggak mau aku bilang langsung ke si Cece. Bilang apa? Aku hamil anaknya dari suaminya si Cece. Ya ampun. Gitu. Benar-benar. Si Cece tuh pertama sempet nggak percaya kan, sempet yang maksudnya kan dia percaya aku banget gitu. Dia kan, Biar apa itu? Ngasih tahu gitu. ya karena aku nggak mau nyimpen kayak gini sendiri, yang harus tahu kalau aku tuh emang hamil dari yang suaminya. Kan Si aku Koko di mana itu pas kamu ngomong? si Koko itu emang dia kan kerja juga, dia pas setelah balik lagi ke Indonesia dia mulai ada kerja kan, ada usaha lah, apa ya waktu itu lupa aku. Ya udah akhirnya Pas kamu ngomong nggak ada si Kokonya? nggak ada, aku baru bilang ke Cecenya, tapi aku ngomongnya langsung. Si Cece pertama sempet Pingsan? enggak sampai pingsan, enggak, cuman Terus? dia antara nggak percaya, kesel juga, marah juga, tapi yang nggak sampai yang nampar aku tuh kayak gimana. Apa Kan karena komentar aku kan pertama? udah kayak dianggap adik kan, cuman Komentar pertamanya apa? bukan dari anak suami saya, itu anak pacar kamu. Oh, nggak percaya. Iya, terus aku bilang enggak Cu, aku lagi nggak ada pacar, karena aku inget banget aku tuh itu sama si Koko ini doang, nggak sama laki-laki lain, kayak gitu. Makanya pas aku anaknya dia udah ini mau misalnya si Cece bilang ini harus tes DNA ya, itu aku udah yakin banget yang nggak perlu tes DNA juga, ini 100% tuh anaknya dari si Koko yang si gitu loh Kak. Si Cecenya nggak percaya, shock juga, dia nahan kesel kan, entah mau nampar aku kayak gimana, tapi dia yang dia nahan kan. Terus aku bilang, Ce, ini yang kayak gimana, ini mau aku perpanjang atau kayak gimana, intinya masih tanggung jawab, aku bilang kayak gitu. Terus si Cece masih yang nggak percaya gitu Kak. Terus? Kayak gitu. Ya udah akhirnya boleh minum nggak sih? Oh, boleh. Kesel Boleh minum. dulu ya Kak. Aduh. Heboh banget. Negara baru sekali udah langsung hamil ya. Terus? Ya udah akhirnya aku bilang kan ke si Cece, bisa nggak kalau kita ketemu bertiga, entah di rumah atau di mana, pokoknya si Koko tuh harus tahu aku tuh anak dia. Pertama Cece nggak mau kan, yang bersikeras kan, dia masih tetap nggak percaya kalau ini kan anak dari suaminya kan. Terus aku bilang, Cece yang gini aja, aku juga nggak mungkin kan nanggung ini sendiri, kan anaknya juga anak berdua, bukan dari anak aku kan, ngasilinnya bareng-bareng yang berdua, bikinnya berdua, juga harus tanggung jawabnya berdua, aku bilang gitu kan. Jadi si Kokonya juga harus tahu, Cece harus temuin aku ke Koko, ini gimana caranya jalan keluar, ini aku aku mau tetap jadiin ini yang ada di perut aku kan, aku bilang kayak gitu kan. Pokoknya si Koko ini harus tahu perbuatannya gitu. Nah si Cece pertamanya yang nggak mau kan, cuman aku bilang gini, kalau misalnya Cece nggak mau si Kokonya ini ketemu aku bakal perpanjang, aku bilang gitu. Perpanjang gimana? Perpanjang kasus ini entah ke polisi atau kayak gimana gitu. Intinya aku mau si Koko ini tanggung jawab dan mengakui perbuatannya. Terus si Cece ini bilang ya udah yang tes DNA aja. diperpanjang ke polisi, lalu istrinya tahu kamu juga bisa diperpanjang. Makanya yang kadang-kadang pelakor zaman sekarang suka ngerasa ya. Makanya Tapi kan kamu pada saat ngomong kayak gitu kan kamu tahu kamu bisa dipolisin juga, kalian berzina kena pasal. Iya sih, tapi ya mau gimana Kak gitu kan. Juga aku takutnya kan si Kokonya ini kan nanti balik lagi ke negaranya yang atau kayak gimana gitu. Ya udah yang akhirnya kata si Cece, karena dia kan ngerasa yang gak enak juga kan, karena dia kan masih nganggap aku adik kan. Ya udah, Kamu masih dianggap adik setelah perbuatan kamu itu. emang si Cece ini emang terlalu baik. Iya. Ya udah akhirnya ketemulah kita bertiga gitu. Itu reaksi si Cece-nya gimana? Sedih apa gimana? Nggak percaya. Yang nggak percaya terus juga dia kesel gitu kan. Karena dia kan tahu aku itu orangnya nggak bisa bohong gitu.
susah. Jadi kalau aku cerita bohong tuh pasti dia tahu, Ketahuan. pasti gelagapan aku cara ngomongnya atau kayak gimana. Makanya dari situ si Cece tuh udah mulai goyah kan. Oh, jangan-jangan bener juga nih, soalnya kan pernah mereka berdua kan yang gue tinggal pas waktu gue kerja gitu, mungkin juga ada pikiran kayak